Peserta diklat peningkatan kompetensi supervisi akademik kepala sekolah yang berbahagia, bahwa kepala sekolah sering tidak mengetahui kekuatan dan kelemahan gurunya terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru walaupun kepala sekolah telah melakukan supervisi akademik. Hal ini disebabkan kepala sekolah setelah melakukan supervisi akademik tidak melakukan evaluasi terhadap hasilnya. Instrumen supervisi akademik dijilid dijadikan dokumen yang tidak optimal pemanfaatannya. Penjilidan dan instrumen merupakan akhir dari sebuah proses supervisi akademik. Ini adalah akhir suatu proses supervisi yang tidak tepat. Peserta diklat yang berbahagia, setelah supervisi akademik dilakukan dan instrumen supervisi akademik telah terisi data, maka langkah selanjutnya kepala sekolah melakukan evaluasi hasil supervisi akademik. Evaluasi hasil supervisi akademik dilakukan setelah melakukan analisis hasil supervisi akademik dengan cara mengklasifikasikan untuk menggambarkan kondisi guru di sekolah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil analisis supervisi akademik digunakan kepala sekolah untuk menentukan komponen-komponen apa yang masih memerlukan perbaikan maupun penguatan. Hal ini dilakukan untuk menentukan skala prioritas dalam memilih kegiatan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan guru dan kondisi sekolah. Analisis hasil supervisi dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang ada di bahan pendukung. Peserta diklat peningkatan kompetensi supervisi akademik, bahwa masih banyak kepala sekolah yang telah melakukan supervisi akademik, namun belum mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kepala sekolah tidak menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut supervisi akademik. Cobalah perhatikan dialog berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Anung. Silakan Pak. Terima kasih, Pak. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Mari Pak Anung, silakan duduk Pak Anung. Terima kasih, Pak. Bagaimana Pak perjalanannya? Ya, alhamdulillah sedikit macet tadi. Ya. Tapi harus sabar. Iya Pak, orang di mana sekarang macet Pak. Betul. Banyak kendaraan sekarang. Iya. Begini Pak Artanto, kedatangan saya ingin mengetahui hasil supervisi yang telah Bapak lakukan. Beberapa hari kemarin kan saya nelpon Bapak ya? Betul Pak, betul. Oh, iya. Insya Allah sudah kita siapkan Pak Terima laporannya. kasih. Iya. Saya pengen mengetahui sebentar. Oke, Iya. baik Pak. Saya ambil Pak sebentar. Oke, Bapak silakan. Ini Pak, ini adalah laporan supervisi akademik yang telah kami lakukan selama ini Pak. Ya coba saya lihat Bapak. Ya. Wah, bagus ini Pak. Sudah dijilid. Tapi ini sudah menggambarkan proses supervisi yang Bapak lakukan ya? Insya Allah begitu Pak. Oh, ini adalah bukti fisik dari kegiatan supervisi akademik yang telah kita lakukan selama ini Pak. Begitu ya. Tapi Bapak sudah semacam mengetahui kekuatan, kelemahan dari guru-guru ini. Kelihatannya ada yang kurang ya? Mana Pak yang kurang Pak kira-kira Pak? Jadi tadi kelihatannya belum ada satu hasil analisis kaitan dengan kekuatan, kelemahan dari masing-masing guru begitu. Oh, begini Pak, itu yang di bagian instrumen Pak, itu di bagian akhir sudah kita tuliskan kelemahan, kekuatan masing-masing guru, sehingga guru-guru yang merasa kurang atau lemah itu sudah kita buatkan catatannya di sana, komentar, dan langsung saya berikan masukan kepada masing-masing guru Pak. Oke. Jadi sudah disampaikan kepada guru-guru kaitan dengan kekurangan atau kelemahannya. Insya Allah begitu, begitu Pak. Oh iya. Tapi begini Pak, apakah Bapak masih ingat ya proses supervisi secara keseluruhan begitu? Kalau tidak salah kan dimulai dari
perencanaan Pak ya, menyusun program, ada jadwal dan sebagainya, kemudian teman-teman yang terlibat untuk ikut melaksanakan supervisi, nah, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya itu Pak, hasilnya seperti itu instrumennya Pak. Iya. Ya. Sudah ada ya semacam rekomendasi ya begitu ya. Betul Pak. Iya. Tapi begini Pak, sudahkah Bapak melakukan semacam analisis kaitan kekuatan kelemahan dari masing-masing guru? Sudah atau belum Pak ini Pak? Ya itu Pak, baru sebatas pada komentar itu. Baru sampaikan secara lisan ya Pak ya? Iya betul Pak. Oh ya iya. Begini Pak, ada baiknya ada semacam tindak lanjut. Jadi evaluasi kemudian tindak lanjut. Nah, kira-kira gimana Pak menurut pendapat Bapak dengan tindak lanjut begitu? Yang seperti apa ya Pak ya? Oh begini, dari proses analisis itu kan Bapak mengetahui nanti kekuatannya seorang guru di mana, kelemahan guru di mana, terkait dengan perencanaan pembelajaran termasuk pelaksanaannya begitu. Nah kemudian mestinya untuk memberikan bantuan selanjutnya, nah Bapak mestinya menuangkan di dalam suatu format untuk nanti ada tindak lanjutnya begitu. Maaf Pak, apakah hari ini Bapak membuat formatnya itu? Oh bisa, nanti Bapak bisa mengcopy gitu. Baik, nah begini Pak, nanti setelah dituangkan di dalam format itu Bapak bisa menindaklanjuti dalam proses tindak lanjut supervisi. Nah dari format itu nanti Bapak akan semacam merencanakan berapa jumlahnya, teknik apa yang mau diambil, lingkup mana yang perlu diperbaiki dan seterusnya begitu Pak. Berarti lengkap ya Pak ya? Iya, baik iya. Pak, insya Allah. Sehingga nanti fungsi dari tujuan supervisi akan tercapai begitu. Baik Pak, baik. Nah untuk selanjutnya apa yang perlu Bapak sampaikan? Masih perlu? Begini Pak, ya. Jadi nanti setelah ini insya Allah laporan ini akan saya perbaiki lagi Pak. Ya. Akan saya buat analisisnya. Ya, bagus. Saya tuangkan ke dalam format yang nanti Bapak berikan kepada saya. Oke. Dan tapi ya mohon maaf Pak, mohon Bapak nanti tetap berikan bimbingan kepada kami Pak. Siap. Nah insya Allah nanti 2 minggu lagi saya akan datang ke sini untuk melihat program tindak lanjut dan pelaksananya Pak. Baik Pak, baik ya. Insya Allah kita siapkan. Tapi mohon maaf Pak, diminum dulu ya Pak ya. Terima kasih. Ini sudah disiapkan oleh Ibu Guru tadi. Saudara peserta diklat supervisi akademik yang berbahagia, bahwa sebelum materi ini diakhiri, perlu saya tegaskan bahwa setelah kepala sekolah melakukan supervisi dan memperoleh hasilnya, maka kepala sekolah melakukan evaluasi hasil supervisi akademik dan melakukan tindak lanjut supervisi akademik. Evaluasi supervisi akademik dilakukan dengan cara mengklasifikasikan hasil analisis supervisi akademik. Salah satu tujuan dari evaluasi hasil supervisi akademik adalah untuk menggambarkan kondisi guru di sekolah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Setelah melakukan evaluasi hasil supervisi akademik, kepala sekolah menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut supervisi akademik. Untuk selanjutnya, peserta diklat dipersilahkan membaca modul, bahan tayang, bahan pendukung, mengikuti forum diskusi, mengerjakan tugas dan tagihan, serta menguploadnya